Halo teman-teman, ya berjumpa lagi di weekend ini bersama saya Nedwin ya. Kali ini saya ingin membahas mengenai cara pandang konsumen ya. Jadi ada beberapa hal yang saya kira perlu kita cermati ketika ingin mungkin launching produk baru atau melihat segmen baru di market Anda, mencoba menganalisa atau mengestimasi demand ya atau permintaan pasar begitu. Nah, di tangan saya ini ada sebuah buku yang cukup menarik ya. Paradigma baru untuk kreativitas bisnis. Jadi Thinking in New Boxes. Nah, ini bukunya. Sebuah buku yang ditulis oleh Luc de Bandere dan Alan In. Mereka berdua ini dua orang konsultan dari Boston Consulting Group yang sangat terkenal itu ya. Langsung saja saya buka di sini halaman 111. Jadi di sini disampaikan oleh mereka bahwa tentang pandangan konsumen, bahwa cara mendasar untuk menyelidiki masa depan perusahaan Anda adalah mengembangkan pengetahuan mendalam tentang orang-orang yang membeli atau merasakan barang, jasa atau penawaran dari perusahaan Anda. Nah, Anda bisa memulai dengan menanyakan siapa konsumen Anda yang sesungguhnya ya. Sehingga akan berguna hal ini untuk memahami konsumen yang existing begitu, kemudian calon atau potensial customer, dan sekelompok orang atau mungkin organisasi gitu ya yang belum tahu, yang mungkin bisa menjadi konsumen baru kita. Nah, gitu. Lalu bagaimana kategorinya? Bagaimana kita membuat subkategorinya sehingga bisa muncul segmentasi atau segmen-segmen di dalamnya. Nah, dijelaskan oleh mereka. Direkomendasikan untuk melakukan investigasi gitu ya, yang mendalam tentang konsumen. Ya, atau pandangan mereka terhadap produk kita, semacam review atau overview begitu ya. Agar kita bisa mendefinisikan kembali misi kita sebetulnya melalui produk yang akan kita rilis gitu. Tujuannya apa? Untuk memahami pikiran mereka. Konsumen tidak selalu mengatakan apa yang mereka pikirkan atau bahkan tahu apa yang mereka lakukan ketika membuat keputusan pembelian. Jika Anda bisa meluluhkan pertahanan mereka dan pemikiran rasional mereka, maka Anda bisa menemukan fakta terpenting tentang apa yang mereka beli dan bagaimana serta mengapa mereka memutuskan membeli. Nah, jadi ada istilah cermin dua arah gitu, di dalam manajemen pemasaran. Cermin dua arah ini bagaimana? Kita melihat ke dalam, lalu kita melihat keluar. Atau kalau kita pakai simulasi kaca spion gitu ya, kita melihat ke depan, tapi kaca spion membantu kita melihat apa yang ada di belakang gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai teman-teman untuk menyampaikan kepada tim riset di perusahaan kita, misalkan untuk membuat produk itu se-efektif dan seproduktif mungkin, tetapi tentunya dengan melihat apa yang sudah kita analisa melalui apa yang kita sebut sebagai investigasi tentang cara pandang konsumen terhadap produk kita atau jasa kita. Nah, ini menarik. Teman-teman, saya punya tesis, saya punya pandangan, tesa begitu ya, atau pandangan bahwasanya konsumen itu untuk hari ini pasca pandemi sangat-sangat sulit untuk didrive, sangat-sangat sulit untuk diarahkan menuju ke stigma atau pola pembelian seperti yang diinginkan oleh produsen atau yang seperti yang kita inginkan. Sangat sulit sekali. Kenapa? Karena mereka sekarang memiliki banyak sekali referensi. Mereka akan melihat review-review konsumen secara daring begitu, secara online. Dan tentunya teman-teman, kita harus paham bahwa apa yang menjadi dasar keputusan mereka untuk melakukan pembelian itu didasarkan pada preferensi kolektif. Bagaimana ini bisa terjadi? Misalnya saja, kalau kita misalkan melihat fenomena baju
gitu ya, atau kaos distro yang dulu sangat ngetren sekali. Teman-teman yang mungkin masa SMA-nya mungkin di kisaran tahun ya 2005 2006 begitu ya, mungkin pernah mendengar gitu ya betapa trending banget waktu itu ada kaos-kaos distro seperti Spider-Built, Volcom gitu ya, kaos-kaos distro yang dipakai pada band-band keren waktu itu yang kemudian menjadi sangat trending gitu ya, di mana-mana dari kota maupun di desa di kecamatan, sehingga ke desa-desa itu banyak sekali booming kaos distro atau agen kaos distro ya. Jadi para penjual agen distro itu sangat di mana-mana. Nah, saat ini kita tahu bahwa ada banyak sekali yang sifatnya trending tetapi tidak bisa sustain gitu. Nah, apa yang membuat ini? Ini yang men-trigger kita untuk bisa mendalami kembali bagaimana sebetulnya konsumen itu melihat produk. Konsumen melihat produk tentu dari preferensi kolektif yang tadi saya sampaikan, yaitu melihat kondisi tren yang pertama, kemudian yang kedua tentu akan melihat apakah ada resiko terhadap kelangsungan hidup mereka atau life cycle atas pembelian dari produk itu. Apakah terlalu mahal? Tentunya price tentunya akan menjadi juga semacam pertimbangan khusus begitu ya, price. Makanya mereka pasti mencari diskon. Diskon itu sebenarnya dari kata dis dan counting. Jadi discounting tidak dihitung sesuai bakunya gitu ya, atau sesuai harga aslinya yang diskon. Jadi di dis untuk tidak di count sesuai aslinya, itu disebut diskon. Sehingga diskon ini secara implisit itu mempengaruhi cost atau biaya produksinya kan begitu. Sehingga ini dalam menentukan suatu persentase diskon tertentu, kita sebagai produsen tentunya harus mempertimbangkan dengan matang dan baik-baik ya. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh dua konsultan BCG di buku ini, Thinking in New Boxes, ini adalah meminta kita sebagai produsen atau penyedia jasa begitu untuk lebih cermat lagi memahami user persona, profiling dari konsumen kita itu seperti apa sih sebetulnya, bagaimana mereka bisa sweet atau bisa best fit banget dengan produk kita. Lalu begitu pun sebaliknya, tadi yang cermin dua arah itu, apakah produk kita itu best fit dengan kebutuhan konsumen atau kebutuhan customer kita gitu. Apakah kita masih bisa mengembangkan varian-varian baru dari produk-produk itu, ataukah cukup seperti itu kita pertahankan lalu kita going progressing and improving gitu untuk yang existing produk dan existing system, ataukah harus ada skema baru, harus ada hal-hal baru yang perlu kita tambahkan di situ. Nah, ini semuanya kembali kepada kebijakan Anda sebagai pemikir utama. Tadi saya katakan di awal bahwa Research and Development atau R&D itu juga sangat penting sekali, bahwa mereka harus memiliki suatu weapon, jadi senjata, suatu rumus yang bisa dijadikan pondasi landasan memungkinkan atau tidaknya nih produk atau jasa kita gitu ya, untuk kita pasarkan kembali agar bisa lebih luas, menjangkau market yang lebih besar lagi. Apakah perlu kita hingga misalnya perusahaan teknologi harus sampai di luar Indonesia? Apakah hanya cukup domestik saja ataukah bisa ke luar Indonesia gitu ya? Seperti contoh Udemy. Udemy ini adalah suatu penyedia kursus yang sungguh sangat mengesankan bagi saya pribadi, karena dia berada ketika itu pertama kali kemunculannya itu hanya di mungkin Inggris gitu ya, di Amerika dan Eropa, belum sampai ke Asia. Tapi belakangan ini dia sudah menjangkau Indonesia dan sudah banyak sekali agensi-agensi pendidikan yang kemudian bekerjasama dengan Udemy untuk memberikan kursus-kursus yang bermanfaat dan cukup berguna bagi para pekerja maupun talent ready gitu ya, yang akan bekerja. Nah, kemudian kenapa saya katakan Udemy ini bisa menjadi contoh baik? Karena di tengah kompetisi antara waktu itu Coursera dari Andrew Ng ini ya, yang CEO-nya Coursera, kemudian edX gitu ya, muncullah ya persaingan ketat antara
bimonopoli lah ya seperti itu. Jadi cuma dua itu, kalau nggak Coursera, edX waktu itu. Kemudian kalau nggak salah ada lagi muncul satu ya, lembaga kursus juga internasional namanya Future Learn, tapi ini ditengarai dari Australia sehingga tidak begitu bisa menandingi hegemoni dari Coursera dan edX ini. Tapi kemudian Udemy muncul dengan inovasi bahwa siapapun boleh mengajar sepanjang lembaganya verified gitu ya. Jadi bukan hanya universitas. Kita tahu bahwa Coursera dan edX hanya menggandeng universitas, begitupun Future Learn. Tapi sepertinya Future Learn ini sudah mulai menggandeng agensi pendidikan juga. Nah, agensi pendidikan yang menurut saya pertama kali betul-betul dikelola dengan baik dan di-nurture dengan baik, kemudian memberikan satu solusi-solusi kependidikan secara teknis begitu ya, adalah Udemy. Dan Udemy kemudian berhasil hingga setiap tahun dia memiliki omset yang bagus, memiliki IPO juga bagus begitu ya. Saya kira di Indonesia juga grow-nya bagus. Dan ini adalah contoh bagi kita bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah produsen itu berinovasi, entah itu produk ataupun jasa gitu ya. Sehingga inovasi itu sangat lekat ya dengan thinking in new box gitu ya. Jadi kita tidak harus di out of the box, tapi betul-betul new box gitu ya. Jadi sudah in dan out, in of the box dan out of the box. Lalu ada lagi ini new box gitu ya. Itu kalau kata Luke dan Alan ini dari Boston Consulting Group. Teman-teman, saya Redwin dari Surabaya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat, jangan patah semangat. Teman-teman, masa depan masih jauh dan kita perlu mencapainya dengan hasil dan target yang terbaik. Achieve lah harapan Anda, jadilah sukses untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar Anda. Saya Redwin, bye-bye.